Baik, teman-teman, kali ini saya mengundang salah satu narasumber dari generasi muda. Dia adalah seorang mahasiswa ya di salah satu fakultas hukum di Jakarta. Kita sambut aja Muhammad Trinova. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, halo teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sebelumnya Bapak udah sedikit mengulas tentang saya ya. Ya. Jadi nama saya Muhammad Noval atau biasa dipanggil Noval. Noval. Iya, Noval. Nah, saya betul seperti yang Bapak bilang sedang berkuliah di sini, sedang bersekolah di Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya. Nah, tapi sekarang karena lagi pandemi ya, jadi segalanya lagi online. Saya di rumah aja. Semester berapa ini Mas Noval? Nah, kebetulan saya sekarang di tingkat akhir sedang menyusun skripsi. Iya, betul. Oke, baik. Terkait masa pandemi ini, mungkin kegiatan Mas Ya. Noval ini tentunya sangat dibatasi ya. Nah, betul. Gerakannya sangat dibatasi. Dan apakah ini menurut Mas Noval ini masuk ke dalam suatu pembelaan terhadap negeri Indonesia dengan Mas Noval membatasi diri gitu, selalu di rumah daring dan sebagainya. Bagaimana menurut pendapat Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi terkait hal tersebut ya yang saya alami, mungkin Bapak juga alami ya. Sekarang kan kita lagi dilanda pandemi. Terus karena hal tersebut kita nggak bisa beraktivitas di luar, sangat terbatas kan. Kebanyakan kita di rumah aja buat online, nggak bisa berkumpul, nggak bisa berkerumun. Tapi seperti yang Bapak bilang, dan menurut saya ini merupakan sebuah bela negara ya. Bela negara karena seperti yang kita pakai sekarang, kita pakai masker itu merupakan bela negara juga karena agar tidak menularkan ya kepada sama manusia ataupun warga atau rakyat lainnya ya. Dan kita juga untuk menjaga diri sendiri ya. Betul, apalagi kita harus care sama diri sendiri dulu sih, baru ke orang lain. Terkait bela negara tentunya tadi sudah diaplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya mendukung terhadap apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID ini. Lalu kalau menurut Mas Noval itu sendiri sebagai mahasiswa, apakah kita ini harus mencintai negeri Indonesia ini? Atas dasar apa? Wah, tentu sekali Pak. Itu sebenarnya untuk sekarang ya, karena kuliah daring ini jadi sangat sulit ya kita untuk mendapatkan semua informasi. Tapi padahal di internet banyak, tapi tidak semua dapat dipercayakan sumbernya. Nah, tapi karena saya seorang mahasiswa, saya selalu diajarkan atau diberikan suatu pedoman dari dosen-dosen saya. Nah, caranya ya karena saya sebagai mahasiswa, saya juga dituntut untuk bisa paham dan juga mengerti agar nanti bisa menjadi penerus bangsa ini. Semoga, amin. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Jadi intinya untuk memupuk diri menjadi sesuatu nanti yang berguna bagi bangsa kita, maka kita berlaku sesuai dengan arahan pemerintah tentunya. Iya, betul. Kembali lagi ke bela negara, cinta tanah air mungkin. Iya, betul. Kita belajar juga merupakan bela negara menurut saya. Betul. Untuk negara kita nanti. Nah, terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut Mas Noval nih, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, menurut hemat saya, wawasan kebangsaan ini sebagai langkah pencegahan ya Pak. Pencegahan. Iya, pembatasan agar tidak masuk suatu paham-paham ya. Zona radikalisme. Ya, betul sekali. Kan sekarang lagi banyak juga nih kayak mungkin mohon maaf kayak Muslim di Indonesia ini diidentikan dengan teroris ya. Padahal itu tidak kan. Saya juga seorang Muslim kan. Nah itu, jadi sebenarnya paham-paham seperti itu yang harus dihilangkan. Nah ini dengan wawasan tadi yang kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Tentunya harus membenahi paham ya. Iya, paham dari setiap individu. Jadi apabila ada sesuatu yang bersalah mungkin di dalam suatu kaum, agama, bukan agamanya yang salah. Iya, betul tapi sekali. Oknum. Gitu, betul. Terima kasih Mas Noval atas segala jawabannya, atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, Bapak juga sukses. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Sampai nyusun skripsi. Iya, nyusun skripsi. Semoga lancar semua. Amin, makasih. Bapak juga sukses. Ya, terima kasih. Ibu, saya izin mau wawancarai Ibu. Ibu namanya dengan Ibu siapa? Nama saya dengan Indri Triantika.
Maaf, profesinya apa Bu? Saya sebagai Menteri Administrasi ya. Boleh ya Bu ya, saya tanya-tanya ya. Iya. Ya, saya mau nanyakan ini Bu, kalau wawasan kebangsaan menurut Ibu apa sih Bu? Menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang ya bangsa Indonesia mengenai diri dan mengutamakan kesatuan persatuan wilayah di Indonesia menurut saya. Oh iya. Kalau menurut Ibu bela negara itu apa sih Bu? Bela negara itu merupakan sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara itu sendiri. Oh iya. Oh Ibu, kalau di bagian profesi Ibu ada dong isu-isu ya. Yang malah di sekarang yang trending banget itu isu-isu mengenai apa Bu di profesi Ibu? Kalau isu-isu yang sangat marak sekarang sih yang digalakan yaitu tentang pencegahan stunting. Karena stunting juga itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi stunting itu sendiri. Terus yang satu lagi selain stunting itu sendiri, kita fokus pada pencegahannya juga sebelum terjadinya stunting, yaitu adalah penanganan balita gizi buruk dan gizi kurang. Ya. Oh gitu ya. Dengan salah satunya pemberian PMT dan pemantauan status gizinya. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Nama saya Lili Suryani, berprofesi seorang guru di salah satu SD. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf telah mengganggu waktunya ya Bu untuk wawancara mengenai wawasan kebangsaan tentang nilai-nilai bela negara. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa sih itu bela negara? Ya. Menurut saya, bela negara yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh warga untuk mempertahankan atau memperjuangkan negara dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ya. Apa sih implementasi menurut Ibu sebagai seorang profesi guru tentang nilai-nilai dasar bela negara? Menurut saya sebagai seorang guru untuk menanamkan kepada siswa untuk mencintai, satu yaitu untuk mencintai tanah air sendiri dengan cara yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Yang kedua itu ditanamkannya rasa saling contoh yang kedua yaitu di sekolah ditanamkan untuk mencintai tanah air, yaitu ditanamkannya adanya memakai pakaian seragam berupa baju batik yang dipakai setiap hari Rabu dan Kamis. Itu kepada anak-anak diwajibkan memakai. Itu contohnya. Bu, terima kasih atas waktunya. Ibu terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mau diwawancara hari ini. Baik, itu tadi hasil interview kami dengan 3 narasumber. Jadi dari hasil analisis yang sudah kami lakukan, bahwasanya ketiganya sudah memiliki pemahaman yang cukup soal wawasan kebangsaan dan bela negara. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan. Interview yang dilakukan dengan generasi tua didasarkan atas pengalaman hidupnya. Jawaban yang kami peroleh pun juga lebih komprehensif dan menekankan bagaimana perubahan yang terjadi pada masa lampau yang dialaminya pada saat ini. Jadi kesimpulannya, secara garis besar, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki dipengaruhi oleh latar belakang
kerja dan lingkungan masyarakat yang berbeda. Terlihat juga bahwasanya ada perbedaan antara pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki saat mereka diwawancarai.